Oke, kita lanjut ke part 2 yang mana masih membahas tentang home. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang bagian C dan D dan E ya. Untuk lebih lengkapnya saksikan di video RW tutor. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas mengenai home lagi ya, ataupun Microsoft Word yang bagian home-nya. Nanti akan bagian insert dan lain-lain nanti di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang yang lain-lainnya. Nah, di sini kita akan bahas home dulu. Nah, ini ada bullet ataupun bullet ataupun gimana bahasanya lah. Saya kurang bisa bahasa Inggris. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat titik. Ini bisa membuat nomor. Ini juga sama. Ini nanti kita coba ya. Nih di sini ada nama-namanya kok. Ini numbering. Di sini ada multi level list. Di sini ada decrease indent. Di sini ada sama increase indent. Ini ada sort. Ini ada show atau hide. Kalian bisa baca lah penggunanya untuk apa. Nah, ini di sini ada like left. Ini centernya nengahin, ini like right, ini ada justify, kemudian di sini ada line and paragraph spacing, di sini ada shading, di sini ada border. Nah, tampilan setiap tampilan Microsoft nggak jauh beda ya sebenarnya, walaupun kalian menggunakan 2013, 2017 dan lain-lain, pasti tetap ada alat-alat ini, walaupun mungkin agak berbeda tampilannya atau tempatnya agak berbeda. Nah, kemudian kita coba aja ya langsung ya. Ini kita coba dari bullet dulu ya. Nih, kita coba contoh blok ini. Kita klik bulletnya. Di sini ada anak panah begini, berarti bisa dipilih ya. Nah, ini ada penggunaannya, kalian mau seperti apa? Bisa menggunakan titik, bisa menggunakan yang seperti ini, bisa menggunakan ini juga, dan lain-lain ya. Nih, misalkan kalian menggunakan ini, bisa kalian pernah lihat kan yang seperti ini. Nah, ini kalian bisa tambah lagi, ataupun kalian bisa di sininya. Nah, itu untuk bullet ya. Oke, lanjut. Kalaupun kalian menggunakan yang ini numbering, nah ini ada pilihannya juga sama tuh. Ataupun kalian bisa define new number. Ini kalian bisa menggunakan define new number. Ini kalau kalian nggak ada yang di situ, bisa kalian gunakan yang di sini. Ini fontnya sama juga, kalian bisa menggunakan fontnya apa untuk nomornya. Ini kalau kalian udah menggunakan, misalkan anggap kalian mau mulai dari 2, nih tinggal ganti dari 2, jadi nggak harus dari 1. Misalkan kalian mau nulis dari 10 atau 11 gitu, tinggal ganti aja nih 11, nanti dia akan melanjutkan. Coba kita contoh ya. Ini kita mulai dari 10 misalkan. Nah, ini 10, 20, 30 kayak gitu. Nah, atau kalian bisa menggunakan yang lain-lain lah. Intinya kalian bisa coba-coba sendiri lah. Kita lanjut lagi. Ini ada. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kalian membuat judul, subjudul, anak judul dan lain-lain, kalian bisa terus ke bawah. Nah, ini juga bisa kalian pilih. Ini ada macam-macamnya. Ada menggunakan huruf dan angka, ada yang menggunakan huruf doang nih, titik-titik 111. Jadi misalkan 2.1, 2.2, 2.3 dan lain-lain. Ini bisa kalian gunakan. Ini define bisa juga sama. Kemudian next, kita lanjut ke sini, decrease inset. Nah, ini bisa kalian bisa mengatur. Ini bisa menggunakan tab sih sebenarnya. Kalau nggak mau kalian pakai ini juga bisa pakai tab. Misalkan kayak gini nih, tab nih sama. Tapi mungkin untuk penggunaannya ini jarang sih, kalau saya pribadi ini sederet ini jarang, karena penggunaannya biasanya tergantung kalian juga sih mau buat apa kayak gitu. Nah, kalau yang lanjut ya, kita ke like left ini. Ini kita agak jauhin biar kelihatan perbedaannya. Nah, ini kalau kalian menggunakan ya, kita bandingin ya antara ini 3 ini. Kalau kita pakai yang sender, itu dia akan di tengah-tengah antara kiri kanan ya. Ini rata kiri kanannya, marginnya. Dia akan berada di tengah-tengah. Ini kalau live, kita di left di samping kiri. Ini kalau right itu di kanan. Kayak gitu. Nah, jadi tinggal kalian mau memulainya di sebelah mana. Mulai menulisnya ya. Kalau kalian mau mulai di tengah ya tengah.
Kalian mau di kiri ya kiri, terserah. Nah kalau yang ini itu untuk rata kiri kanan, contoh seperti ini. Nah, kita kasih contoh ya. Ini kan pakai rata kiri, dia nggak gimana ya, nggak jajar lah, nggak urut ataupun nggak rata. Nih ini kan ada yang agak ke kiri dikit, ada yang ke kanan dikit. Nah kalau menggunakan yang ini Justify itu bisa rata semua. Contoh ya, ini penggunaannya, ini bisa dibuat rata. Biar satu spasi perlu. Nah kita coba ya. Ini kucing, ada kucing, sorry ada kucing. Nah ini kita bikin rata. Nah ini udah rata ya, rata tengah ya, rata kiri kanan maksudnya, rata kiri kanan. Karena kenapa ini seperti ini? Karena kan kita spasinya ataupun enternya tadi kita rubah-rubah. Nih kalau kita bikin rata tengah begini nih, jadi dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun nengahin lah. Ini kayak gini ditengahin. Ini kalau rata ini kan rata kiri, agak kiri, jadi dia nggak karuan. Tapi kalau dia agak diketengahin seperti ini, dia akan kirinya sama, kanannya sama, kanan kirinya sama lah intinya. Nah kalau ini untuk mengatur paragraf ataupun jarak antara atas dan bawahnya ini nih, kita coba ya. Nih kalau kalian buat 1,1 ini 1,0 ataupun 1 lah ya. Nih kalau semakin ini semakin jauh jaraknya, ataupun kalian bisa rapetin, remove, kemudian kalian atur mau seberapa. Biasanya sih kalau skripsi bisa menggunakan 1,5 atau 1,75. Ada juga ada yang pakai 2, jaraknya 2 seperti ini, ada yang pakai 1,5 seperti ini, tergantung administrasi ataupun kebutuhan dari kerjaan kalian. Langsung ya. Selanjutnya ada ini, ada shading, kita coba. Nah ini shading, ini sebenarnya nggak jauh beda ya, kalau kalian lihat di video sebelumnya hampir sama kayak yang ini nih, shading ini tuh. Kita mewarnai di belakangnya ataupun backgroundnya. Oke lanjut. Nah di sini ada ini ya, ini ada pilih-pilihannya. Ini kalian mau tinggal kalian sesuaikan aja nih, kalau kalian maunya seperti apa, modelnya seperti apa nih kalian bisa sesuaikan. Ini sih jarang saya pakai. Kalau saya sih pakai normal aja. Kalau kalian mau menggunakan yang lain sih terserah, tergantung kebutuhan kalian. Ini juga ada create, ada clear formatting, ada apply style. Kalian bisa klik, kalian bisa lihat nih pilihannya, bisa kalian pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke lanjut. Sini ada find, ada replace. Nih find kita lihat ada ini, terus ada replace, ada select. Kalau untuk ini sih sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau untuk buat surat menyurat ataupun proposal saya nggak menggunakan 3 ini sih. Biasanya saya hanya menggunakan bagian kolom ini aja biasanya, bagian A, B, dan C. Jadi nggak terlalu banyak yang saya ubah di sininya, karena surat yang saya butuhkan juga masih sekelas standar sih, belum terlalu banyak perubahan. Kalau kalian mau menambahkan contoh kayak gambar, ataupun misalkan kalian mau rubah ukuran kertasnya, itu nanti di next video itu akan kita bahas. Ada di insert, di desain, ini ada semua ya nanti ya, bisa kita bahas satu-satu nih nanti. Dan juga nanti kita akan contohkan bentuk surat-surat yang ada ataupun yang biasa dibuat di administrasi perkantoran kayak gitu. Contoh kayak misalkan ada surat izin ataupun absensi, ataupun nanti kita buat tabel juga bisa kayak gitu. Oh ya tadi juga ada yang lupa nih, satu lagi, border ini kita bisa bilang itu bentuk tabel ya. Kalian bisa membuat tabel dari border ini seperti ini misalkan. Nah ini tabelnya gitu, contoh tabel. Nah kalaupun emang nanti kalian kurang bisa gitu kan membuat tabel ini, kalian bisa menggunakan insert sih sebenarnya. Nih di sini ada tabel, lebih gampang lah menggunakan insert. Tapi nanti di next video lah kita bahas tentang pembuatan tabel di insert. Jadi tonton terus video ini dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian
yang membutuhkan video seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan tentang home ini. Terus saksikan video di ARW Tutor. Terima kasih. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.